Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu Sekretaris, Bapak Ibu Kasubag Program, Bapak Ibu Kepala Bidang atau Kasubit yang berkenan hadir pada acara kita pada hari ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir hari kita menjelang Lebaran, kita bisa berkumpul bersama berdiskusi terkait dengan penyusunan rancangan akhir RKPD tahun 2022. Nah, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, sebenarnya kami sampaikan tadi bahwa ini adalah kesempatan terakhir Bapak Ibu untuk melihat kembali apakah masih ada substansi atau masih ada sub kegiatan yang belum diambil, yang belum dimasukkan pada RKPD kita. Karena kami lihat masih terdapat beberapa SKPD yang belum mengentry sama sekali. Contohnya terkait dengan fungsi aset yang telah berpindah di Badan Keuangan Daerah itu sama sekali belum ada dimasukkan. Nah, agar ini nanti tidak menjadi permasalahan di kemudian hari, tentu kesempatan terakhir ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, puji dan syukur, salawat bering salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Bapak Ibu, sebagai pembuka diskusi kita, mudah-mudahan nanti kita bisa akhiri jam 12 siang, karena kebetulan jam 12 siang nanti Bapak Ibu juga bisa gabung nanti ya di link YouTube. Kemendagri melalui Dirjen Bangda nanti jam 12 siang akan melaunching Permendagri terkait dengan penyusunan RKPD tahun 2022. Nah, biasanya di pedoman umum penyusunan RKPD tahun 2022 ini, Permendagri ini biasanya di situ dimunculkan apa-apa saja arah kebijakan di masing-masing urusan untuk diperhatikan dalam penyusunan RKPD. Nah, tentu ini akan menjadi bagian dari penyempurnaan rancangan akhir RKPD kita. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya share screen. Mudah-mudahan terlihat Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu, sebagaimana dengan jadwal, kita kemarin telah musrenbang di minggu ke-2 April dan ini kita majukan di tanggal 9 April tahun 2021 di Inamuara. Sebagian besar dari Bapak Ibu hadir, ada yang hadir langsung dan juga ada yang melalui Zoom atau melihat dari channel YouTube. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kita sudah sangat terlambat sebenarnya. Seharusnya 1 minggu setelah pelaksanaan musrenbang, berarti sekitar tanggal 16 April kita telah melakukan penyempurnaan berdasarkan berita acara musrenbang. Tetapi memang hal ini tidak bisa kita kerjakan karena di saat yang bersamaan juga Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ingat, kita langsung masuk kepada tahapan RPJMD. Kalau di SKPD berarti tahapan di Renstra. Sehingga memang beberapa bagian-bagian yang ada di RKPD agak sedikit tertunda karena memang kita menunggu beberapa kebijakan-kebijakan yang ada pada dokumen di RPJMD. Mohon maaf Bapak Ibu bagi yang bergabung mohon nanti di-mute-kan ya suaranya. Juta itu kan deh enggak. Alah tolong lah buka tuh Bang. Kami minta tolong sebentar kepada teman-teman di Kominfo selaku co-host mungkin bisa membantu apabila nanti ada peserta yang tidak sadar bahwa mic-nya lagi dihidupkan. Tolong untuk dapat men-silentkan peserta yang lain. Sekali lagi kami mohon bantuan dari teman-teman Kominfo nanti. Kiranya berkenan untuk membantu kami untuk men-silentkan. Mungkin ada peserta yang mungkin terlupa untuk memute-kan suaranya. Baik, kami sambung kembali Bapak Ibu sekalian.
Tes. Saya minta tolong kepada teman-teman Bapeda ya, yang sudah kami jadikan co-host kayak Bu Wiwi dan juga teman-teman dari Bapeda Prof Sumbar dari bagian program, kiranya berkenan untuk memute-kan teman-teman dari SKPD yang mungkin tanpa sadar terhidupkan mic-nya. Baik Bapak Ibu, kami sambung kembali. Nah ini Bapak Ibu, kita kemarin telah musrembang di tanggal 9 April, ini kami ulas sedikit, tapi memang kita belum bisa melakukan penyempurnaan segera, karena memang setelah kita melaksanakan musrembang, kita melakukan verifikasi rancangan Rensera. Nah ini tidak bisa kita abaikan, karena beberapa bagian-bagian dari Renja, termasuk juga RKPD, ini menunggu terkait dengan proses yang juga sedang dijalankan terkait dengan penyusunan RPJMD dan juga Rensera, seperti masalah terkait dengan lahan, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan juga indikator program, dan juga itu bukan substansi dari RPJMD, ini sedang berproses. Dan juga teman-teman di SKPD pun yang kami pahami pun juga sedang berproses. Sehingga memang kita agak terlambat, bukan terlambat ya, sangat terlambat. Jadi 1 bulan baru kita melakukan pertemuan pada hari ini, dan mudah-mudahan ini juga bisa kita tuntaskan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, dapat kami informasikan juga bahwa memang pada saat ini RKPD kita, rancangan RKPD kita ini juga sudah dilakukan review oleh teman-teman inspektorat, dan sesuai dengan jadwal seharusnya tanggal 3 Mei kemarin telah tuntas dan kami sudah bisa mendapatkan hasil review, tapi sampai sekarang hasil ini belum kami dapatkan, dan mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ini sebelum Lebaran ini bisa kita dapatkan hasil review. Dan biasanya berdasarkan hasil review inspektorat ini ada beberapa bagian-bagian saran penyempurnaan yang juga merupakan bagian dari SKPD itu sendiri, terutama pada rancangan Renja SKPD berupa matrik, program kegiatan dan juga subkegiatan. Nanti kita akan sampaikan juga kepada SKPD apa itu hasil dari review inspektorat. Nah setelah itu Bapak Ibu, setelah kita pertemuan ini nanti ada beberapa hal yang perlu kita tindak lanjuti, dan setelah itu nanti kita akan sampaikan rancangan perkada kita ini kepada Kementerian Dalam Negeri untuk difasilitasi. Dan biasanya dari hasil fasilitasi ini juga muncul beberapa perbaikan-perbaikan yang perlu kita follow up sebelum nanti RKPD kita ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Dan setelah itu, apabila nanti di minggu-minggu akhir-akhir Juni ini telah kita tetapkan perkada kita tentang RKPD, dan nanti kita juga akan ketemu kembali dengan Pak Ibu SKPD untuk melakukan verifikasi rancangan akhir Renja pada tahun 2022. Nah itu tahapan-tahapan yang akan kita lakukan Bapak Ibu, dan setelah itu biasanya kita langsung masuk kepada tahapan KUHP-PAS. Nah untuk tahun 2021 ini dapat kami sampaikan, kalau dulu tahapan KUHP-PAS ini berada di Bapeda, berdasarkan Permendagri 90, tahapan PPAS ini berada di Badan Keuangan Daerah. Jadi Bapeda fungsinya sekarang hanya sampai RKPD. Setelah itu PPAS sampai RAPBD dan juga menjadi DPA itu sudah ranahnya anggaran. Minta tolong kami kepada teman-teman dari Bapeda Provinsi untuk memute-kan teman-teman peserta lain. Nah ini Bapak Ibu, Permendagri 86 tahun 2017 yang kami sampaikan tadi, ada pasal 100 dan juga pasal 101. Nah saya langsung melompat saja Bapak Ibu kepada pasal 100 dan juga 11, pada pasal 101 ayat 1 ini, bahwa rancangan RKPD ini disampaikan kepada setiap daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala perangkat daerah. Dan yang kedua, nah momen kita membahas sekarang adalah untuk memastikan program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD ini, dan paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan musrembang ini telah kita lakukan. Tapi seperti kami sampaikan tadi bahwa memang ada beberapa item-item yang memang tidak bisa kita segerakan, kita harus menunggu terkait dengan proses RPJMD dan juga Rensera. Ini nanti Bapak Ibu substansi tindak lanjutnya, kemarin pada tanggal 3 Mei, kalau saya
tanggal 3 Mei kalau saya tidak salah itu juga ada Musrenbang Nas RKP tahun 2022. Ketika Musrenbang Nas RKP itu baru kami mendapatkan terkait dengan rancangan awal RKP itu tahun 2022. Dan nomor 1 itu juga pedoman umum penyusunan RKPD 2022 nanti jam 12 akan disosialisasikan oleh Dirjen Bina Bangda, ini kami sampaikan tadi, sehingga dari sisi RKPD kita harus melakukan penyusunan substansi. Karena nanti ada beberapa hal yang memang harus di follow up oleh pemerintah daerah. Dan tentunya nanti ini akan kita sampaikan juga kepada Bapak Ibu SKPD untuk diperhatikan. Lalu yang kedua Pak Ibu, kami ceritakan sedikit, 1 minggu sebelum Musrenbang RKPD kita di tanggal 9 April, tepat itu tanggal 2 April, itu seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menginputkan pokok-pokok pikiran DPRD. Dan ini merupakan sesuatu mekanisme resmi. Dan ini telah diinputkan di SIPD, ya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Nah, tahapannya Bapak Ibu, pada tanggal 2 April itu, Bapak Ibu DPRD itu telah menginputkan pokok-pokok pikiran dan juga telah divalidasi oleh oleh Setwan. Setelah itu juga telah diverifikasi oleh Bapeda. Nah, tahapan selanjutnya adalah verifikasi di tahapan SKPD. Dan nanti verifikasi di tahapan SKPD ini akan diteruskan kepada verifikasi terakhir itu oleh TAPD. Jadi sekarang agak berbeda sedikit Bapak Ibu, kalau dulu setelah diverifikasi oleh SKPD itu telah final menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang akan dimasukkan pada RKPD dan juga rancangan rencana kerja Bapak Ibu sekalian, Renja SKPD sekalian. Tapi sekarang ada satu tahapan lagi, kata putus terkait dengan pokok-pokok pikiran DPRD ini akan diakomodir apa tidak itu ada di tahapan TAPD. Nah, ketiga Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa RKPD kita ada 3 fokus. Ini sesuai dengan prioritas yang disampaikan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur ketika kampanye dan juga dalam RPJMD kita terkait dengan pertanian, UMKM dan perdagangan dan juga pariwisata. Untuk itu nanti kita akan mencoba men-tagging mana-mana saja sih subkegiatan yang terkait erat dengan fokus RKPD yang terkait dengan pertanian, UMKM dan juga pariwisata. Dan keempat Bapak Ibu, nanti juga kita akan men-tagging subkegiatan terkait dengan program-program unggulan. Nah, sebagaimana kita ketahui RPJMD kita untuk periode 5 tahun ke depan 2001 dan 2026 ini ada yang sedikit berbeda dibandingkan RPJMD pada periode sebelumnya. Di mana di sini terdapat 4 tema program unggulan Bapak Ibu. Ada sumber sehat dan cerdas, ada sumber religius, ada sumber berkeadilan, dan juga ada satu lagi tema saya lupa. Nah, itu nanti juga akan kita tagging mana-mana saja subkegiatan terkait dengan program unggulan. Karena ini tentu akan kita kawal bersama dari tahapan RKPD hingga tahapan DPA nanti. Lalu yang kelima, apa yang kita tindak itu terkait dengan musrembang RKPD itu sendiri, di mana pada tanggal 9 April cukup banyak masukan Bapak Ibu, ada sekitar 176 usulan saran, baik yang disampaikan ketika forum musrembang atau melalui Google Form atau melalui lembaran kertas yang kami bagikan ketika pelaksanaan musrembang. Ada beberapa hal yang mungkin telah dijawab oleh Bapak Ibu sekalian. Yang kami ingat itu Pak Ferdinand ya dari Sekretaris Dinas Kehutanan yang menjawab langsung terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Tapi walaupun demikian, nanti secara dokumentasi Bapak Ibu kita juga akan mengolah ini. Nah, terkait dengan poin 3, poin 4, dan juga poin 5, tagging subkegiatan terkait dengan fokus RKPD, tagging subkegiatan terkait dengan program unggulan, lalu penilaian usulan musrembang RKPD. Nah, karena ini menu ini tidak tersedia di SIPD Bapak Ibu, makanya kita mengerjakan ini di Sakatoplan. Ya, di Sakatoplan. Ya, karena memang sebagaimana kita ketahui menyusun RKPD hingga APBD itu kan memang diamanatkan di SIPD. Tapi karena keterbatasan menu Bapak Ibu yang tidak bisa kita custom, yang tidak bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita di pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, makanya kita masih memanfaatkan Sakatoplan kita. Jadi untuk poin 3, poin 4, dan poin 5 kita akan mengerjakan ini pada Sakatoplan. Yang keenam Bapak Ibu, di SIPD, kalau misalnya Bapak Ibu lihat di matrik rencana kerja Bapak Ibu, ada yang bolong-bolong di sana. Yang bolong-bolong itu adalah belum adanya indikator program dan juga belum adanya indikator kegiatan.
Nah, indikator program dan kegiatan ini bisa kita masukkan dengan akun eselon 2. Nah, tetapi memang Bapak Ibu, indikator program ini belum kami masukkan. Kami dalam hal ini adalah Bapeda. Belum kami masukkan karena memang kita masih dalam proses pembahasan. Hingga kondisi saat ini masih ada juga beberapa SKPD yang belum mampu merumuskan indikator program yang akan digunakannya sampai 2026. Nah, tentu ini menghambat kita Bapak Ibu untuk menuntaskan RKPD. Untuk itu, nanti kita akan segera input program dan juga indikator program ini agar nanti Bapak Ibu bisa sempurna matrik RKPD-nya. Dan yang ketujuh Bapak Ibu, sekarang BPKP itu sudah mulai bersama-sama dengan kita mengawal terkait dengan penyusunan RPJMD dan juga Rensra. Untuk itu, kami mohon nanti Bapak Ibu untuk mengupload rancangan Rensranya dan juga mengupload rancangan Rensra berdasarkan perbaikan hasil verifikasi yang telah kita laksanakan di bulan April kemarin. Nah, nanti untuk terkait dengan poin 7 ini akan kita lakukan di Sakato Plan sebagai pendokumentasian kita. Jadi ketika rancangan Rensra kemarin Bapak Ibu kita verifikasi, kita menanyakan terkait pertama apakah sudah ada SK tim terkait dengan penyusunan Rensra, apa sudah ada pelaksanaan orientasi terkait dengan penyusunan Rensra, apakah sudah dilaksanakan forum SKPD yang ditandai dengan berita acara forum perangkat daerah. Lalu yang keempat, ada beberapa item-item terkait dengan bab per bab yang menjadi masukan kepada kita, kepada SKPD. Nah ini Bapak Ibu, kami minta tolong nanti di-upload bersama dengan rancangan Rensra itu dari bab 1 sampai bab 8. Nah, dan juga nanti perbaikan rancangan Rensra ini sebagai pendokumentasian kita saja. Ini Bapak Ibu, RKP dan juga RKPD Provinsi kita tahun 2022. Tema RKP tahun 2022 kita di sini adalah ini yang di nasional ya, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Setelah itu RKPD kita menyesuaikan dengan pemulihan ekonomi melalui sektor strategis. Kita belum mengambil terkait dengan reformasi struktural. Kita masih pemulihan ekonomi melalui sektor strategis. Ini yang kami sampaikan ada 3 fokus perbaikan ekonomi yang kita laksanakan di tahun 2022. Pertama itu di pertanian, yang kedua itu di UMKM dan perdagangan, dan ketiga itu adalah di pariwisata. Nah, tapi sayangnya hingga saat hari ini, saat sekarang, kita belum mendudukkan konsep terkait dengan sektor-sektor strategis ini. Apa yang akan dilakukan di tahun 2022. Kami rasa ini PR kami di Bapeda bersama dengan SKPD yang terkait dengan pertanian, tidak hanya Dinas Pertanian, tapi juga Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Peternakan, Kehutanan, dan juga nanti UMKM dan Perdagangan, ini ada koperasi dan juga Perindak dan Pariwisata, pasti ini adalah Dinas Pariwisata itu sendiri, dan juga mungkin ada beberapa SKPD pendukung, seperti Dinas Kebudayaan, PUPR, dan juga lain-lain sebagainya. Dan ini tentu akan kita bicarakan di lain kesempatan Bapak Ibu. Lalu di RPJMD kita Bapak Ibu ada 4 tema program unggulan, ini kami sampaikan tadi. Pertama itu ada sumber sehat dan cerdas, ada 8 terkait dengan program unggulannya, meningkatkan kapasitas pelayanan, pengujian, pelacakan, isolasi, dan juga pengobatan untuk penanganan, pencegahan, dan penanganan COVID. Lalu juga ada penyediaan sanitasi layak di sekolah, dan juga pada fasilitas umum lainnya. Yang ketiga itu menjadikan Stadion Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga. Lalu yang keempat itu tunjangan khusus guru 2,5 juta, terutama pada guru-guru yang berada pada daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang kelima, menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA SMK negeri minimal 20%. Yang keenam, membangun SMK berkompetensi daerah dan juga penambahan RKB. Yang ketujuh, 1.000 beasiswa kuliah di perguruan tinggi. Dan kedelapan, memberikan dukungan bantuan hibah penelitian untuk mahasiswa dan juga dosen perguruan tinggi. Nah, tema yang kedua Pak Ibu terkait dengan program unggulan yang akan dilaksanakan itu adalah sumber religius dan juga berbudaya. Di sini ada 4 program, itu menjadikan kawasan Masjid Raya Sumatera Barat sebagai pusat pembelajaran ABSSPK dan juga wisata religi. Yang kedua adalah memberikan dukungan peningkatan sarana prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan. Yang ketiga, menjadikan gedung kebudayaan, museum perpustakaan sebagai pusat pendidikan dan wisata iptek. Yang keempat, mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan. Nah, tema yang ketiga Pak Ibu terkait dengan sumber sejahtera. Ini lebih banyak di sektor ekonomi. Pertama, meningkatkan pendapatan petani dan nelayan serta mengalokasikan 10% anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian. Yang kedua,
menjadikan Sumatera Barat sebagai lumbung padi dan juga lumbung jagung, serta mandiri beberapa komoditas ternak. Yang ketiga, memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian. Yang keempat, mencetak 100.000 milenial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif. Nah, nomor 4 ini yang belum konkret di kita, Pak Ibu. 100.000 ini akan kita wujudkan sampai tahun 2026. Nah, tentu kita harus berbagi kita. Dan terkait dengan 100.000 ini tentu ada yang mana yang merupakan domain pekerjaannya provinsi. Tentu kita harus berbagi juga dengan teman-teman kabupaten kota. Dan ini tidak hanya di satu sektor saja, bisa jadi dia di sektor UMKM, di sektor pertanian, atau sektor-sektor lainnya. Dan ini juga belum clear. Dan tentu nanti beberapa SKPD terkait dengan beberapa target-target yang secara konkret disebutkan, ini akan kita diskusikan kembali. Yang kelima, meningkatkan akses keuangan perbankan dan juga non-perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula. Yang keenam, meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM. Yang ketujuh, membangun industri pariwisata, 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 wisata unggulan. Yang ketiga, yang ke-8, membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf internasional. Dan ini juga belum clear. 3 pusat pertunjukan seni dan budaya ini di mana lokasinya. Dan yang keempat, Bapak Ibu, ini yang tema yang terakhir, sumber berkeadilan. Salah satunya ada 6 program meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian, lalu percepatan pemerataan konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi. Lalu yang ketiga, mengembangkan kota dan kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat dan juga komunitas. Yang keempat, optimalisasi pengolahan sampah yang berkelanjutan pada TPA regional. Dan kelima, tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang keenam, meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik. Nah, ada 4 tema Bapak Ibu terkait dengan program unggulan ini, yang per tema itu juga ada beberapa program. Nah, program di sini bukan program pembagian 90 Bapak Ibu ya, ini yang berbeda, ini terkait dengan kontennya. Nah, tentu ini harus kita clearkan juga. Nah, nanti terkait dengan penterjemahan ini dari kami Bapeda, ini kami telah mencoba untuk menganalisa terkait dengan masing-masing program unggulan ini. Nanti kami juga mohon bantuan Bapak Ibu, bagaimana penterjemahan ide terkait dengan program-program unggulan ini. Dan apabila nanti ini diakomodir, kira-kira di sub kegiatan mana dia. Nah, tentu ini harus kita jawab, karena memang program unggulan ini ada di dokumen RPJMD kita, agar nanti dokumen RPJMD dan juga RKPD kita sinkron Bapak Ibu. Jadi jangan hanya nanti di RPJMD kita menyebutkan beberapa program unggulan, tapi di RKPD-nya tidak terlihat secara konkret bagaimana pelaksanaannya. Nah, ini tentu yang akan kita kawal bersama. Itu nanti mohon kesediaan Bapak Ibu untuk sedikit menuangkan bagaimana penerjemahannya terkait dengan program unggulan ini. Nah, ini Bapak Ibu tindak lanjut dari pelaksanaan musrenbang kita, ini akan kita sepakati bersama. Kami mohon maaf, ini waktunya kita bikin schedule dari tanggal 10 sampai tanggal 19 Mei. Walaupun demikian nanti ini akan kita coba lihat apakah yang kita perpanjang atau tidak. Tapi untuk jadwal kita buka dulu tanggal 10 sampai tanggal 19 Mei. Nah, apa yang kita lakukan Bapak Ibu pada tanggal 10 sampai tanggal 19 Mei? Di sini ada 2 kolom. Ini menjadi bagian tugas Bapeda Provinsi, kolom kiri, dan juga kolom kanan ini menjadi tugas bagian dari perangkat daerah. Pertama, kami di Bapeda Provinsi tentu akan melakukan penyesuaian substansi rancangan akhir RKPD dengan rancangan awal RKP yang baru kami dapatkan ketika Musrenbangnas tanggal 3 kemarin. Dan juga pedum penyusunan RKPD yang akan nanti disosialisasikan nanti siang jam 12. Dan tentu dari sisi SKPD Bapak Ibu, tetap di poin pertama, kita minta Bapak Ibu untuk memastikan, sekali lagi memastikan tidak ada lagi sub kegiatan yang tertinggal. Ya, kalau kami sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, ambil dulu seluruh sub kegiatan yang ada di Permendagri 90 yang sudah dimuktahirkan dengan Kepmen 050/3708. Ambil dulu seluruhnya. Termasuk juga yang menjadi catatan kami Dinas Pendidikan terkait dengan kegiatan-kegiatan bahasa dan sastra. Itu ambil dulu seluruhnya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian Bapak Ibu. Yang penting di RKPD kita ada dulu. Apakah nanti Bapak Ibu akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah ketika masuk kepada tahapan PPAS? Nah, ini cerita kemudian. Tapi nanti yang perlu kita kawal adalah di RKPD-nya ada dulu. Karena memunculkan kegiatan baru Bapak Ibu di tahapan PPS ini akan sangat berat. Harus ada berita acara yang ditangani oleh kepala daerah, dalam hal ini gubernur dengan DPRD. Ketika nanti kita munculkan kegiatan baru. Dan ini tentu akan menjadi sangat rumit prosesnya. Sehingga sekali lagi kami sampaikan, minta tolong kami kepada Bapak Ibu Sekretaris dan Ketua Program, pastikan seluruh kegiatan perangkat daerah ini terakomodir
pada rancangan akhir RKPD sebelum kita lakukan fasilitasi RKPD kita kepada Kemendagri. Nah, biasanya Bapak Ibu yang tertinggal ini bukan di dinasnya tapi di UPTD-nya. Ada beberapa dinas yang memiliki beberapa UPTD yang juga mengambil subkegiatan yang sama. Contohnya seperti terkait dengan pembelian listrik. Ya, ada di dinas dan juga ada di UPTD. Nah, nanti di UPTD-nya lupa nanti tidak diambil subkegiatan itu menjadi bagian dari subkegiatan di UPTD. Silakan diambil. Tapi itu sekali lagi tergantung dari kebijakan masing-masing dinas ya. Ada beberapa dinas yang mungkin UPTD-nya menginduk sepenuhnya subkegiatannya pada dinas tersebut. Tidak masalah, tapi ada juga yang mencoba mendesentralisasikan. Ya, seperti misalnya pengadaan baju dinas itu tidak hanya di dinas saja tapi juga di UPTD-nya. Jadi di dinas itu hanya mengakomodir terkait dengan ASN yang ada di dinas, nanti UPTD juga pengadaan baju terkait dengan ASN yang ada di UPTD-nya. Itu tergantung. Sekali lagi tergantung kebijakan itu dari masing-masing SKPD. Tapi sekali lagi yang kami tekankan Bapak Ibu, ini berulang kami sampaikan, tolong pastikan subkegiatan ini telah terakomodir pada rancangan akhir RKPD. Yang kedua Pak Ibu, kami di Bapeda telah mencoba menganalisa terkait dengan program-program unggulan yang kami sebutkan tadi, yang ada 4 tema tadi, yang ada di RPJMD 2021 dan 2026. Ini mohon maaf sampai tahun 2026. Dan kita juga memohon kepada Bapak Ibu, tolong dipastikan beberapa subkegiatan ini juga telah mendukung beberapa program-program unggulan RPJMD. Itu kita minta Bapak Ibu untuk men-taggingnya tanggal 10 sampai tanggal 19. Jadi kalau poin nomor 1 Bapak Ibu, 10 sampai tanggal 19 itu kita lakukan di SCPD, tapi terkait dengan tagging program unggulan, yang poin 2 itu kita minta tolong Bapak Ibu untuk melakukannya di dokumen Sakato Plan. Dan nanti ini yang akan kita sampaikan kepada pimpinan daerah bahwa program-program unggulan pada RPJM-nya telah terakomodir pada rancangan akhir RKPD kita. Yang ketiga Bapak Ibu, cukup banyak masukan dari musliman kemarin, ada 176, dan ini kita minta juga kepada perangkat daerah untuk mencek dan juga memvalidasi mana-mana saja usulan musrenbang yang diterima atau ditolak. Jika diterima nanti masuk kepada subkegiatan mana. Dan ini juga kami buka waktunya 19 Mei. Ini dilakukan di dokumen Sakato Plan. Dan yang keempat, terkait dengan penilaian pokok-pokok pikiran DPRD, dan ini juga kalau ini kita lakukan di SCPD Bapak Ibu terkait dengan pokok-pokok pikiran, nanti kita akan lihat mana-mana saja SKPD yang mendapatkan pokok-pokok pikiran, OPD tujuan yang mendapatkan pokok-pokok pikiran. Dan ini tolong divalidasi. Bagaimana cara memvalidasinya nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan yang kelima, ini input indikator program ke SCPD menjadi bagian tugas dari Bapeda, tapi kita minta juga kepada Bapak Ibu untuk membantu kami untuk mengelompokkan. Jadi kalau kemarin kita telah verifikasi rancangan Rensra, kalau Bapak Ibu masih hafal, masih ingat, itu ada permasalahan, lalu juga ada isu strategis, lalu juga ada tujuan, lalu ke bawahnya ada strategi, arah kebijakan, lalu kita turun ada program dan juga indikator program. Nah, nanti kita minta tolong Bapak Ibu untuk mengelompokkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator kebijakan program. Nanti kita akan sampaikan form ini kepada Bapak Ibu. Setelah itu nanti sampaikan kepada kami agar kami inputkan di SCPD. Setelah itu nanti Bapak Ibu baru bekerja untuk menginputkan indikator program dan kegiatan dengan akun eselon 2. Setelah kami inputkan indikator program ini di SCPD. Yang keenam, ini tindak lanjutnya yaitu mengupload rancangan Rensra kemarin. Jadi rancangan Rensra ini Bapak Ibu yang belum kita verifikasi. Ya, yang belum kita verifikasi, dan juga nanti tolong upload lagi rancangan Rensra yang telah kita verifikasi. Jadi poin terkait dengan nomor 2, Bapak Ibu, nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 6, ini kita lakukan di Sakato Plan. Tapi poin terkait dengan nomor 1 dan juga nomor 4, itu kita lakukan di SCPD. Nah ini Bapak Ibu, beberapa sarana masukan pada musrenbang kemarin, sebanyak 176 usulan. Ini ada beberapa SKPD yang mendapat masukan dari masyarakat dan juga dari pemerintah daerah lainnya di luar pemerintah provinsi. Ini ada yang paling banyak itu ada di Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan juga Hortikultura sebanyak 27. Lalu juga ada di Dinas Pemuda dan Perempuan ada 23 masukan. Lalu ada Pariwisata 17. Lalu ada Dinas Kesehatan 15 dan selebihnya
di bawah 10. Nah, untuk ini kami mohon kepada Bapak Ibu untuk direspon, karena bagaimanapun juga ini merupakan tanggung jawab kita dalam pelaksanaan musrembang yang juga akan kita sampaikan kepada publik bahwa usulan Anda kami proses, ada yang diterima dan juga ada yang ditolak. Kalau ditolak nanti tolong sebutkan asal alasannya seperti apa, dan kalau diterima nanti tolong disampaikan di kegiatan mana. Nah, terkait dengan bagaimana menindaklanjuti hasil dari musrembang ini ya Pak Ibu, nanti akan dijelaskan oleh Pak Khairul, programmer sekretariat plan kita. Lalu yang kedua, ini pokok-pokok pikiran. Ya, terdapat 2.468 usulan. Ya, ada 2.468 usulan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2022. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat beberapa SKPD. Kalau tahun-tahun kemarin biasanya yang juara dapat pokir itu Dinas Pendidikan. Sekarang Dinas Pendidikan 486 usulan. Nah, yang juara itu sekaranglah Dinas Perkimtan. Ada 702 usulan. Jadi hampir sepertiga pokok-pokok pikiran tahun 2022 ini itu berlokasi di Dinas Perkimtan. Lalu juga ada Dinas Perkebunan dan juga Tanaman Pangan 353 usulan, Dinas PSDA 133, Peternakan 121. Selebihnya ini di bawah 100. Ada juga Biro Kesra dan juga Dinas Bina Marga. Selebihnya ini di bawah 100 usulan. Untuk itu Bapak Ibu mohon ini divalidasi di SIPD. Nanti bagaimana cara memvalidasinya akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu ada beberapa kendala yang kami sampaikan juga di sini. Pertama, ketika DPRD menginputkan pokok-pokok pikirannya di SIPD, itu masih terdapat beberapa usulan pokok-pokok pikiran yang tidak cocok dengan kamus usulan yang dibikin oleh SKPD, yang dulu kalau misalnya Bapak Ibu ingat, itu kita pernah minta kamus usulan permasalahan yang akan dijadikan pokok-pokok pikiran. Nah, ada yang tidak cocok, tapi banyak juga yang cocok. Nah, lalu yang kedua, hampir seluruh pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan itu tidak menyebutkan angka rupiah, tidak menyebutkan rupiah. Nah, seharusnya ini dari DPRD itu dia menyebutkan rupiah. Misalnya, contohnya dia memberikan bantuan A kepada masyarakat, bantuan alat pertanian A misalnya kepada kelompok masyarakat. Ada 5 kelompok masyarakat yang mau diberikan bantuan alat pertanian. Tapi sayangnya dari DPRD sini tidak menyebutkan angka. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ketika kami tanyakan kepada DPRD, ternyata DPRD menanggapi bahwa kami tidak tahu berapa standar biaya dari masing-masing alat pertanian itu. Nah, untuk itu nanti ketika proses verifikasi atau validasi dilakukan oleh teman-teman SKPD, minta tolong kami untuk disebutkan rupiahnya berapa, tergantung dari pokok-pokok pikirannya. Contohnya ada pokok-pokok pikiran seperti bantuan alat tadi. Alat ini kan banyak dia. Misalnya hand tractor. Nah, berapa satu unit hand tractor itu? Nah, misalnya dia akan memberikan kepada 30 orang. Kalau misalnya satu hand tractor itu 2 juta, dikali 30 berarti kan 60 juta. Nah, berarti nanti tolong Bapak Ibu sebutkan rupiahnya itu berarti 60 juta. Termasuk juga dinas lain, misalnya ada BIMTEK. Ya, BIMTEK masalah wawasan kebangsaan di Kesbang. Ini cukup banyak wawasan kebangsaan. Nah, silakan dilihat berapa indeksnya. Kira-kira misalnya kita laksanakan BIMTEK-nya berupa full board atau full day. Nah, dengan 1 kali full day dengan indeksnya sekarang ada yang 240, ada yang 310. 310 itu standarnya kepala daerah, 240 itu standarnya eselon 2. Nah, berapa orang peserta yang ingin dilibatkan? Misalnya ada 100. Misalnya kita ambil angka 240 berarti kan 24 juta. Nah, itu kan untuk satu hari full day. Nah, misalnya akan dilaksanakan misalnya 2 hari atau 3 hari tinggal dikalikan saja. Jadi minta tolong kami kepada Bapak Ibu di SKPD untuk menelaah tidak hanya terkait dengan pokir yang bisa diterima apa tidak, tapi kira dengan standar harga yang Bapak Ibu lebih ketahui, nah kira-kira berapa alokasi anggaran dari masing-masing pokok-pokok pikiran tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, RKPD provinsi kita pertama untuk program kegiatan dan subkegiatan itu mengacu kepada Permendagri 90 dan juga pemuktahiran. Yang kedua juga mengacu kepada rancangan akhir RPJMD dan juga rancangan Renstra perangkat daerah, kondisi setelah verifikasi, termasuk juga indikator programnya. Yang kedua Bapak Ibu,
Sampai kondisi saat ini rancangan akhir RKPD kita belum menggunakan rincian. Artinya akun eselon 4 itu belum dimanfaatkan. Ya, baru hanya sampai kepada akun eselon 3, memasukkan angka besarnya saja. Karena memang sampai saat ini belum ada pergub yang mengatur standar satuan harga untuk tahun 2022. Jadi berdasarkan hasil komunikasi kami Bapak Ibu dengan BPK dan juga BPKP selalu ditanyakan, apa dasar ketika kita memasukkan standar harga di SCPD ketika tahun 2020. Sedangkan pergubnya saja baru keluar di bulan April tahun 2021. Nah, ini tentu akan menjadi permasalahan Bapak Ibu. Nah, untuk itu di tahun 2022 ini kita telah bersurat dan juga kita telah tembuskan kepada seluruh perangkat daerah, kepada Badan Keuangan Daerah, kita juga sampaikan kepada Biro Administrasi Pengadaan dan juga Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan juga kita telah sampaikan kepada Biro Kerjasama Pembangunan dan juga Rantau yang menangani terkait dengan SPK. Nah, untuk itu kita minta tolong agar ini dapat di follow up. Apabila sampai dengan akhir Juni, pergub terkait dengan standar satuan harga tahun 2022 ini belum juga dikeluarkan Bapak Ibu, tentu RKPD kita belum menggunakan rincian. Karena sekali lagi tidak ada dasar yang mengatur kenapa angka itu muncul di DCPD. Jadi memang logika yang digunakan oleh BPK dan juga BPKP adalah keluarkan dulu regulasinya, baru dimasukkan kepada SIPD dan juga menjadi rujukan bagi SKPD untuk menyusun RKA, sehingga nanti tidak ada perubahan-perubahan atau ketika pelaksanaan ternyata ada beberapa standar yang dulu kita masukkan tapi ternyata tidak terakomodir. Kan hal ini juga Pak Ibu yang terjadi di kita di tahun 2021 ini, di mana standar satuan harga telah masuk di SIPD, tapi ketika 1 Januari sampai tanggal berapa itu 27 Maret dengan keluarnya Pergub 46 kita belum mengakomodir seluruh yang ada di SCPD. Tentu ini menjadi permasalahan. Dan sudah itu baru keluar Pergub 7 tahun 2021. Nah, baru beberapa item yang ada di SCPD itu baru terakomodir dia. Dan ini tentu menjadi permasalahan juga. Tapi kalau terkait dengan standar barang dan juga SPK, kami rasa ini juga tidak ada permasalahan. Lalu yang ketiga Pak Ibu, Renja perangkat daerah kita itu telah menyesuaikan dengan kelembagaan baru. Ya, kalau dari sisi kami Bapeda tentu kami telah menyiapkan baik di RPJMD dan juga di RKPD sesuai dengan kelembagaan baru. Tergantung dari dinas teknis lah yang memfollow up terkait dengan eksekusi bagaimana perangkat daerah baru ini kapan dilaksanakan atau kapan mulai terbentuk. Nah, ini beberapa hal Bapak Ibu terkait dengan Badan Keuangan Daerah, pemisahan barang pendapatan dan juga BPKD di mana fungsi aset masuk dia, lalu Biro AP2 BMD yang berubah jadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa, lalu Dinas Pemilihan Penduduk di mana fungsi PPKB-nya masuk ke Dinas PPA, sehingga juga ada beberapa program kegiatan yang berpindah, dan juga selanjutnya sampai ke biro-biro menyesuaikan dengan nomenklatur baru, fungsi kerjasama yang pindah ke biro pemerintahan, fungsi protokol yang juga pindah ke biro administrasi pemerintahan, sehingga nanti Bapak Ibu di RKPD kita dan juga di RPJMD kita telah menggunakan organisasi yang baru, nomenklatur organisasi perangkat daerah yang baru. Nah, terakhir Bapak Ibu untuk input indikator program, saya mohon izin untuk memindahkan Nah, ini Bapak Ibu, untuk klasifikasi indikator program yang kami sampaikan tadi, di mana kami akan menginput terkait dengan indikator program Bapak Ibu di SIPD. Jadi, minta tolong kita Bapak Ibu untuk membuat visi, misi, nanti SKPD itu ada di misi mana, lalu dia berada di tujuan yang mana dari misi itu, lalu ada beberapa sasaran yang di RPJMD itu dia masuk ke sasaran mana, lalu nanti ada strategi, ada kebijakan. Ini yang kita diskusikan kemarin, Bapak Ibu ya. C3 ada kebijakan dan program ketika kita verifikasi rancangan Renstra. Tapi memang ada beberapa SKPD yang belum clear kita. Nah, tolong Bapak Ibu isikan di sini. Jadi misalnya kita punya misi itu sumber madani, unggul dan berkelanjutan.
Ya, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan di misi mana, tujuan mana, arah kebijakannya seperti apa, dan juga program, indikator program, dan juga target serta rupiah. Ya, tolong Bapak Ibu bikin ini agar nanti ini juga menjadi dasar kami untuk memasukkannya pada dokumen di SIPD nanti. Lalu yang kedua terkait dengan pokok-pokok pikiran, sebelum nanti pindah ke Pak Khairul, Bapak Ibu, kami akan menyampaikan terkait dengan bagaimana cara melakukan verifikasi pokok-pokok pikiran yang ada di SIPD. Nanti misalnya Bapak Ibu kurang jelas, nanti Bapak Ibu bisa lihat di di YouTube bagaimana cara verifikasi pokok-pokok pikiran. Nah, ini Bapak Ibu verifikasi di OPD. Nanti yang kalau melakukan verifikasinya adalah akun eselon 3 atau akun eselon 4 yang telah disetting oleh akun kepala SKPD untuk memverifikasi usulan dari masyarakat atau usulan poker. Jadi minta tolong dilihat akun eselon 3 dan akun eselon 4-nya kira-kira telah dicentang belum kewenangannya untuk bisa memverifikasi poker. Nah, nanti Bapak Ibu seperti biasa nanti masuk kepada SIPD. Ini mungkin tidak perlu kami beritahu, ini dengan akun eselon 3 atau akun eselon 4-nya yang telah diberi tugas untuk memverifikasi pokok-pokok pikiran. Lalu yang kedua, nanti ambil di SIPD ada yang baris 3 di sini Bapak Ibu, di sebelah tulisan ini ada di sini verifikasi usulan. Kita ambil yang reses. Kalau masyarakat belum kita fungsikan Bapak Ibu, karena masyarakat ini lembaga ini harus mendaftar, tapi ternyata ketika sudah mencoba mendaftar ternyata tidak aktif dia, sehingga dia tidak bisa memasukkan usulannya. Sehingga makanya tadi kami sampaikan usulan masyarakat ini yang kami terjemahkan usulan masyarakat yang disampaikan ketika musrenbang ini kita olah nanti di Sakato Plan. Nah, terkait dengan reses ini Bapak Ibu, terkait dengan poker nanti di sini ada menu. Ya, ada menu reses atau poker dan di sini ada tombol hijau, biru, ini verifikasi dari SKPD. Ini verifikasi SKPD. Nah, nanti di sini ada beberapa pokok-pokok pikiran. Ya, Bapak Ibu tinggal masuk. Di sini ada bulatan bertanda pakai pena. Pakai pena nanti ini tinggal Bapak Ibu klik. Dan nanti ini yang akan Bapak Ibu verifikasi. Pertama itu adalah kelompok belanja. Nah, belanja ini Bapak Ibu ada dua. Ada belanja transfer dan juga belanja non-transfer. Ya, ada belanja transfer dan juga belanja non-transfer. Yang dimaksud dengan belanja transfer itu hanya dua saja Bapak Ibu sekarang. Belanja transfer itu adalah terkait dengan bantuan keuangan. Lalu yang kedua adalah terkait dengan bagi hasil. Hibah, bansos, itu termasuk dalam belanja non-transfer. Sekali lagi, hibah, bansos masuk dalam kategori belanja non-transfer. Jadi belanja transfer itu hanya terkait dengan bagi hasil dan juga bantuan keuangan. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya ragu nanti bisa lihat di Permendagri 77 tahun 2020 terkait dengan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Di situ nanti Bapak Ibu bisa mengetahui apa yang masuk dengan kategori belanja transfer dan tidak transfer, apa non transfer. Lalu yang kedua, nanti Bapak Ibu tolong pilih apa subkegiatan yang cocok dengan pokir apabila pokirnya diterima. Sekali lagi, apabila pokirnya diterima. Jadi saya ceritakan di sini adalah apabila pokirnya diterima. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih apa subkegiatannya, lalu nanti bikinkan rekomendasi usulnya seperti apa, dan juga nanti tolong inputkan. Maaf, kalau volume dan kelas ini sudah ada, nanti Bapak Ibu tolong inputkan rekomendasi anggarannya. Seperti ini contohnya terkait dengan penambahan ruang kelas baru. Ada 12 ruang kelas berdasarkan usulan dari pokok-pokok pikiran. Nah, kira-kira berapa anggaran untuk 12 ruang kelas ini? Bila misalnya anggaran satu ruang kelas itu misalnya 300 juta, tentu di sini Bapak Ibu inputkan itu 300 juta kali 12. Karena di sini dia minta volumenya 12. Berarti sekitar 3,6 miliar rekomendasi anggarannya di sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu, merekomendasikan dan Bapak Ibu simpan, nanti muncul di sini rekomendasi dari SKPD. Nah, setelah itu nanti kita minta tolong Bapak Ibu untuk mengklik ada tombol bulat di samping masing-masing pokir. Tolong ini diklik, nanti akan keluar tanda centang. Setelah itu nanti Bapak Ibu klik proses. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu hanya sampai
membuat rekomendasi, tapi tidak Bapak Ibu klik di sini, otomatis dia tidak akan terproses, dia tidak akan masuk kepada tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya ini adalah di tahapan TAPD. Nanti TAPD akan melihat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak klik masing-masing pokir, lalu Bapak Ibu klik proses, dia akan tertinggal di akun SKPD. Dia tidak masuk dia di akunnya TAPD. Nah, sama juga Bapak Ibu, andai kata nanti Bapak Ibu mau menolak, misalnya Bapak Ibu lihat ternyata usulannya tidak cocok dengan SKPD Bapak Ibu. Karena memang beberapa pokir itu ada yang tidak cocok dia dengan SKPD yang menjadi tujuannya. Tetapi kami di Bapeda telah kami arahkan kepada SKPD yang cocok, tapi kami tidak tahu apakah nanti dia tetap masuk kepada SKPD yang tidak cocok itu, apakah dia telah menyesuaikan di sistem kepada SKPD yang kami tunjuk yang lebih pas dengan pokirnya. Makanya saya curiga seperti yang Dinas Perkimtan tadi yang ada 700 usulan itu, karena dari beberapa usulan pokir yang kami lihat, itu beberapa substansinya itu tidak sesuai dia dengan Dinas Perkimtan. Dia cocoknya dengan SKPD lain. Nah, ini sudah kami arahkan. Tapi karena SIPD ini bukan kita yang punya Bapak Ibu, dan saya juga tidak mengetahui kemana arah pokirnya ini. Nah, jika misalnya dia masih juga berada di tempat Bapak Ibu dan tidak cocok, silakan Bapak Ibu tolak. Ya, Bapak Ibu tolak. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ragu, silakan Bapak Ibu proses agar nanti dilakukan proses selanjutnya di TAPD perencana. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti sekali lagi setelah Bapak Ibu lakukan rekomendasi, tolong di checklist ini, nanti akan diproses, nanti akan pindah dia di akun TAPD-nya perencana. Dan nanti apabila nanti Bapak Ibu telah melakukan verifikasi dan juga telah mengajukan, Bapak Ibu juga bisa memonitor. Nah, di sini kalau tadi tahapan kita tombolnya masih di biru itu adalah di verifikasi SKPD, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat bagaimana perkembangannya, Bapak Ibu bisa klik monitor. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana proses selanjutnya. Apakah masih berada di TAPD, belum disetujui oleh TAPD. Jadi kalau Anda anggota dewan menanyakan bagaimana kondisi pokir saya, nah, Bapak Ibu tidak perlu hubungi saya. Ya, Bapak Ibu tinggal lihat di SIPD, Bapak Ibu tinggal klik monitor. Iya, kira-kira bagaimana posisinya? Oh, masih di TAPD perencana, Pak. Belum dieksekusi, belum disetujui. Atau mungkin, oh ditolak, Pak, oleh TAPD perencana. Kalau dari sisi kami telah kami setujui. Terakhir di TAPD, bukan TAPD perencana, tapi di TAPD ternyata ini ditolak. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dari tombol monitor ini. Jadi itu Bapak Ibu sederhananya, nanti di tahapan TAPD, hal yang sama juga akan kami lakukan. Sehingga memang tahapan-tahapan terkait dengan pokir ini bisa betul-betul kita lakukan dengan baik. Nah, untuk hal ini Bapak Ibu, kita minta waktunya itu tanggal 10 sampai tanggal 19. Nah, sekarang Bapak Ibu masuk di SIPD sudah bisa Bapak Ibu lakukan, tapi sekali lagi tolong disetting siapa akun eselon 3 dan siapa akun eselon 4 yang punya wewenang untuk melakukan verifikasi pokir ini. Ya. Silakan Bapak Ibu pilih, bisa diserahkan kepada seluruh kasubag program saja atau mungkin akan dibagi di seluruh bidang. Terserah, tergantung dari kebijakan dari masing-masing SKPD. Nah, terkait dengan poin selanjutnya Bapak Ibu, nah kami minta tolong kepada Pak Khairul. Pak Khairul untuk menyampaikan bagaimana cara proses menelaah usulan musrenbang dan juga program unggulan yang kami sampaikan tadi. Nanti setelah itu Bapak Ibu kita akan buka sesi diskusi dan juga tanya jawab. Pak Khairul. Khairul, programmer Jakarta Plan, Pak Khairul. Minta tolong menjelaskan terkait dengan bagaimana cara untuk melakukan penelaahan terhadap masukan dari musrembang dan juga men-tagging program-program unggulan di Jakarta Plan. Silakan Pak Khairul. Sudah dijadikan co-host. Oke. Tes 1. Ya, terima kasih Pak Yuda. Tadi unmute saya mati, Pak. Oke, Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kami akan coba jelaskan
pada aplikasi Sakatoplan terkait dengan 3 poin tadi. Yang pertama yaitunya men-tagging usulan-usulan musrembang kepada subkegiatan Bapak Ibu. Yang kedua nanti kami akan jelaskan tentang bagaimana Bapak Ibu menelaah nanti program-program unggulan yang ada di RPJMD yang sudah ditelaah sebelumnya oleh bidang. Kemudian yang ketiga, gimana cara menguploadkan pada aplikasi Sakatoplan Renstra ya, Renstra, dokumen-dokumen Renstra. Oke, Bapak Ibu, kami izin tampilan dari komputer kami ya. Kami izin Bapak Ibu, kita mulai dari logout dulu ya. Dari tampilan awal login. Nah, untuk Bapak Ibu bekerja nanti di aplikasi Sakatoplan ya. Silahkan dilihat di ini ya, di link ini http://eplanning.sumberprof.go.id/Sakatoplan. Nah, ini linknya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silahkan masuk dengan akun masing-masing. Di sini saya izin masuk sebagai SKPD PU. Oke, masukkan password. Nah, di aplikasi Sakatoplan kami sudah siapkan menunya Bapak Ibu. Yang pertama menu untuk musrembang dulu ya Bapak Ibu. Musrembang itu ambil di menunya Musren RKPD Prof Sumbar 2022. Nah, di situ ada usulan, Bapak Ibu bekerja di situ. Nah, klik usulan. Di sini ya Bapak Ibu, Musren RKPD Prof Sumbar 2002 di usulan. Ini adalah semua usul-usulan dari hasil musrembang kemarin kami letakkan di submenu ini. Ya, klik usulan. Nah, kemudian akan tampil nanti nama SKPD. Misalkan di PU itu ada jumlah usulan musrembangnya 8, proses menunggu itu masih 0, validasi diterimanya masih 0, validasi tolaknya masih 0. Nah, untuk masuk ke usulan-usulan yang 8 ini, Bapak Ibu klik di kode dari nama SKPD-nya. Oke, klik kode ini. Kemudian nanti akan muncul semua usulan yang masuk kepada SKPD Bapak Ibu. Nah, contohkan di sini PU ya. Ada 8 usulan yang masuk ke PU. Nah, langkah Bapak Ibu berikutnya yaitunya untuk usulan musrembang ini yaitu melakukan validasi terhadap usul-usulan itu. Misalkan di sini di pengusulnya ini ya Bapak Ibu. Basarnas Padang, nama usulannya adalah dalam rangka pembangunan jalan pantai Padang sampai BIM, terbatasnya anggaran Kota Padang perlu disinergikan dengan Kabupaten Padang Pariaman. Nah, bidangnya adalah bidang ekonomi dan pengembangan wilayah. Di sini ada keterangan validasi SKPD masih menunggu, subkegiatannya di sini masih menunggu, status menunggu. Nah, untuk misalkan memvalidasi satu usulan musrembang ini, maka Bapak Ibu klik di sini. Klik validasi. Nah, maka nanti akan muncul form untuk form validasi dari usulan musrembang dengan usulan dalam rangka pembangunan Jalan Pantai Padang sampai BIM. Nah, SKPD pelaksananya adalah Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang. Nah, jika usulan ini sesuai dengan program kegiatan Bapak Ibu yang ada di SKPD, maka usulan ini bisa diterima. Nah, jika seandainya bukan kewenangan, bisa ditolak. Jadi kalau seandainya diterima Bapak Ibu, maka akan muncul nanti pertama keterangan validasi, bidang urusannya, subkegiatannya, tolak ukur indikator subkegiatannya atau output. Kemudian Bapak Ibu entrikan
berapa target, berapa satuan, dan berapa anggaran yang Bapak Ibu sanggupin gitu. Nah, kalau seandainya ditolak, maka yang muncul hanya keterangan dari validasi. Oke, di sini misalkan diterima, isi di sini keterangan dari validasinya, kemudian pilih urusannya, misalkan urusannya adalah bidang pekerjaan umum ya Bapak Ibu, pilih subkegiatan dari Bapak Ibu yang cocok untuk ini gitu, untuk usulan ini. Misalkan itu jalan ya. Nah jalan, mungkin pembangunan jalan ini ya, cocoknya. Masukkan indikator dari subkegiatan. Masukkan targetnya misalkan 100 kilo misalkan. Anggarannya misalkan masukkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Setelah itu klik simpan. Klik simpan validasi. Nah, kalau seandainya sudah Bapak Ibu klik simpan, nanti ini saya contohkan, saya kembalikan lagi nanti Bapak Ibu dari PU ya. Ini sebagai contoh aja. Misalkan usul ini kita ACC ya, kita terima. Nah, maka nanti di sini akan muncul hasil dari validasi Bapak Ibu. Ini keterangan validasinya ini keterangannya, ini sesuai yang saya isi tadi. Untuk subkegiatan cantolannya adalah di sini pembangunan jalan tadi ya, statusnya diterima. Nah, kita contohkan satu lagi gimana kalau ditolak. Nah, kita validasi lagi untuk usulan kedua, misalkan ini ditolak. Nah, pilih tolak. Nah, usulan bukan kewenangan misalkan. Oke. Setelah itu simpan. Nah, maka di sini dengan nama pengusulan ini, nama usulannya percepatan pembangunan infrastruktur transportasi darat untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang. Bidangnya adalah ekonomi wilayah. Keterangan validasinya usulan bukan kewenangan. Subkegiatannya di sini kosong ya karena dia ditolak Bapak Ibu. Statusnya di sini ditolak. Nah, seperti itu untuk memvalidasi langkah-langkah untuk memvalidasi usulan-usulan musrembang baik itu dari masyarakat maupun dari instansi ya. Instansi. Oke. Kami ulangi Bapak Ibu, kami rangkum ya cara-cara langkah-langkahnya supaya Bapak Ibu enggak lupa. Tempatnya menunya adalah di sini ya, kami ulangi. Di Musrembang RKPD Provinsi Sumbar 2002, pilih usulan. Nah, setelah diklik submenu usulan, maka akan muncul nama SKPD. Kemudian untuk melihat usulan yang jumlah usulan ini ya, itu bisa Bapak Ibu diklik kode. Nah, kode dari nama instansinya, diklik ini. Kemudian akan muncul semua usulan yang terkait dengan usulan dari SKPD Bapak Ibu. Ini hanya muncul adalah usulan PU saja, ya, usulan dari PU saja. Nah, usulan dari SKPD lain nggak masuk, hanya usulan-usulan yang terkait dengan SKPD Bapak Ibu saja. Nah, untuk validasi di sini ya di pojok kanan, klik validasi. Kosa katopel nawo. Iya, kosa katopel. Yang itu untuk usulan musrembang. Yang tadi itu Ya. pokir baru diisi. Kalau seandainya diterima, klik diterima. Kalau kita diterima itu isi keterangan validasi, isi urusannya, kemudian pilih subkegiatannya di mana. Ini dipilih ya Bapak Ibu. Oke, pilih subkegiatannya. Isikan indikator dari subkegiatan atau output dari subkegiatan, isi target, isi satuan, isi anggaran, dan setelah itu klik simpan validasi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk langkah-langkah memvalidasi usulan musrembang ya.
Gimana Pak Yuda? Apa per modul dulu dijelasin dan tanya jawabnya Pak Yuda? Lanjut saja, Rul. Lanjut saja. Lanjutkan ya. Lanjutkan yang Oke, kedua dengan itu cara men-tagging Usulan Musrembang ke subkegiatan ya Bapak Ibu. Berikut untuk program unggulan ya. Bagaimana caranya Bapak Ibu mentelaah program-program unggulan yang akan dimasukkan ke RPJMD ya Bapak Ibu. Nah, untuk menu Progul atau program unggulan itu di sini. Sisian ada Bapak Ibu, Progul. Nama menunya adalah Progul. Nah, di sini juga sama langkahnya kayak di Usulan Musrembang tadi. Akan muncul nama SKPD. Di sini jumlah usulan Progulnya masih 0. Kemudian klik di kodenya. Maka di sini di list ini masih kosong Bapak Ibu karena di sini perlu penelaahan. Jadi kalau base dari datanya sudah ada ya Bapak Ibu, data untuk sebentar. Keluar. Sebentar, izin dari PU masuk ya. Tapi ya. belum tampil. Oke, saya izin share lagi. Sebentar. Ini tampil. Dah. Oke, Bapak Ibu. Untuk Progul kami jelaskan lagi ya. Klik menu Progul. Setelah itu muncul nama SKPD. Pada kode dari SKPD klik. Kemudian akan muncul list Progul-Progul yang akan Bapak Ibu inputkan nanti sesuai dengan hasil telaahan Bapak Ibu. Nah, untuk menambahkan Progul pada masing-masing SKPD, itu klik tombol tambah Bapak Ibu, tambah data. Di sini nanti ada beberapa parameter yang Bapak Ibu isi. Yang pertama program unggulan itu ini udah kami sediakan base-nya, udah disediakan oleh Pak Yuda sebelumnya yang kami olah menjadi database. Kemudian sudah ada juga terjemahan dari Bapeda Progul sebelumnya yang dari hasil tim itu sudah diterjemahkan dan ditelaah oleh Bapeda. Kemudian nanti Bapak Ibu terjemahkan juga Progul tersebut. Ya, isinya di sini nanti penerjemahan Bapak Ibu di sini nanti masukkan di bidang urusan mana, masukkan subkegiatannya di mana, tolok ukur indikatornya. Ini program ya. Minta mohon maaf Bapak Ibu ini karena kopian dari yang dari Musrembang tadi. Nanti kami akan perbaiki. Masukkan ini target indikator program ya Bapak Ibu. Masukkan targetnya, masukkan satuan dan anggarannya. Kami contohkan di sini misalkan saya masuk ke tata ruang. Di sini silakan Bapak Ibu pilih yang sesuai dengan Bapak Ibu, Progul Bapak Ibu. Yang Sikabur, mungkin bawah. Sikabu ya Pak Yuda. Bawah. Nah, Sikabu. Oke, yang Sikabu misalkan. Nah, di sini sudah diterjemahkan oleh Bapeda menuntaskan pembangunan stadion utama Sikabu terlebih dahulu agar dapat dijadikan pusat kegiatan olahraga serta pusat pembinaan olahraga prestasi. Nah, ini penerjemahan dari Bapeda. Mungkin di sini nanti Bapak Ibu beda lagi gitu penerjemahannya. Misalkan di sini contohnya apa, Pak Yuda? Ya, contohnya kalau penerjemahan kami, Pak Ibu. Ya, sebentar. Biar nyambung dengan apa yang disediakan oleh Khairul di Jakarta Plan. Kalau terjemahan kami terkait dengan Progul menjadikan stadion utama Sikabu sebagai pusat kegiatan, ini baru bisa kita laksanakan kalau stadion Sikabunya jadi dulu.
Jadi selagi Stadion Sikabunya tidak jadi-jadi, menjadi pusat kegiatan olahraga dan prestasi itu tidak akan pernah terwujud. Sehingga menurut kami menuntaskan pembangunan Sikabu itu menjadi prioritas. Sehingga penterjemahan kami adalah menuntaskan pembangunan Stadion Utama Sikabu. Itu Bapeda. Nah, kalau di SKPD nanti Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu menangkapnya seperti apa. PU nangkapnya seperti apa terkait dengan Stadion Utama Sikabu ini. Siapa tahu nanti PU sepakat dengan yang kami sampaikan, berarti di sini mungkin lanjutan pembangunan, mungkin lanjutan pembangunan Stadion Utama Sikabu. Lanjutan pembangunan Stadion Utama Sikabu. Nah, nanti Bapak Ibu ya. Nanti baru pilih bidang urusannya ya. Urusan PUPR. Lalu ada situ subkegiatannya gedung strategis kalau nggak salah, Rul. Gedung strategis itu yang maaf yang atas itu tuh. Yang atas Pak. perencanaan. Yang ini. Yang atas. Perencanaan pembangunan itu atas. Yang satu lagi. Itu dia. Nah itu, kalau ini benar nih Rur, ini benar indikator subkegiatan ini, yang cocok ini. Ya, berarti mungkin satu gedung mungkin indikatornya kan, mungkin gedung yang jadi mungkin atau gedung gedung stadion. Lalu target indikator ini yang ganti nih, target indikator subkegiatan nanti targetnya itu satu. Nanti satuannya itu gedung, nanti anggarannya berapa ini dibutuhkan anggaran untuk menuntaskan ini Bapak Ibu di tahun 2022. Nah, silakan mungkin misalnya 200 miliar misalnya kan. Nah, nanti silakan Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu simpan. Nah, nanti Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bikin terjemahan progol oleh SKPD dan kan nanti kami akan lihat nyambung enggak cara kita mempersepsikan program-program unggulan ini. Karena memang terlalu banyak tafsiran terkait dengan program-program unggulan ini. Sehingga kami juga minta pendapat ini dari Bapak Ibu SKPD yang mungkin nanti di momen selanjutnya ini akan kita segera putuskan kira-kira apa nih penterjemahan kita terkait dengan program-program unggulan ini. Nah, misalnya seperti ini, nanti silakan disimpan ya, Rul ya. Ya, simpan. Silakan Bapak Ibu simpan. Oke, nah seperti ini jadinya nanti Bapak Ibu. Nah, menjadikan Stadion Utama ini temanya adalah sumber sehat dan cerdas. Ini terjemahan dari bidang, ini terjemahan dari SKPD, kemudian subkegiatannya adalah ini, di programnya adalah program penataan bangunan gedung, urusannya adalah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, tolak ukurnya ini Bapak Ibu, gedung stadion, target atau satunya adalah satu gedung, anggarannya adalah segini gitu. Kira-kira seperti itu. Pak Yuda, kalau ingin hapus ada di sini Bapak Ibu fasilitasnya, kalau pengen edit silahkan edit. Oke. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu dari SKPD cara menginputkan program unggulan pada aplikasi Stakato Plan. Oke, kira-kira gimana Bapak Ibu, jelas? Mungkin kita lanjut dulu Rul terkait dengan Renstra lagi. Oke, kemudian untuk Renstra ini saya izin dihapus lagi ya, Pak Yuda ya. Ya. Oke, kita hapus. Oke, nah dihapus lagi ya, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke Renstra. Di sini di menu Renstra itu kami sediakan untuk dokumen Renstra 2021 sampai 2026. Nah, sesuai yang disampaikan tadi oleh Bapak Yuda, itu yang diminta adalah dua bentuk ya, rancangan, Renstra rancangan dan rancangan perbaikan. Nah, yang rancangan itu ada 12 item yang harus Bapak Ibu uploadkan. Yang pertama SK, tim penyusunan Renstra perangkat daerah. Yang kedua pelaksanaan orientasi penyusunan Renstra perangkat daerah. Kemudian pelaksanaan berita acara. Kemudian surat pengantar rancangan Renstra, pendahuluan bab 1 sampai dengan bab 8. Nah, ini cara upload dokumennya, Bapak Ibu. Di sini kami sediakan di bagian aksi. Itu klik tombol upload. Kemudian di sini terisi otomatis Bapak Ibu. Klik choose dokumen. Misalkan saya contohkan ini, contohnya ya. Oke. Klik simpan atau save.
Nah, maka SK ini udah jadi ya Bapak Ibu. Ini bisa di-download lagi. Nah, ini bisa download lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau pengen dihapus, silahkan dihapus. Nih, dihapus. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang rancangan akhir perbaikan juga seperti itu, Bapak Ibu. Cuma di sini nanti surat pengantar adalah surat pengantar perbaikan rancangan Renstra-nya nanti ya. Nah, di sini silakan diupload juga sama yang udah kami blok ya antara dokumen rancangan dengan rancangan perbaikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu di aplikasi Stakato Plan-nya untuk mengentrikan dokumen Renstra rancangan dan dokumen Renstra rancangan perbaikan untuk tahun 2021 sampai 2026. Oke Pak Yuda, mungkin untuk aplikasi kami rasa kami cukupkan untuk penjelasannya Pak Yuda. Kalau ada pertanyaan nanti kami jawab semampu kami. Oke. Baik, terima kasih Rul. Mohon standby ya. Ya. Kita sama-sama nanti sebetulnya nanti ada Bapak Ibu yang bertanya. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah jam 11, hampir jam 11. Kita diskusi cukup banyak yang kita bicarakan di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu minta tolong di apa Rul? Di stop share screen-nya. Mungkin Bapak Ibu bingung ini mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Pertama itu kita minta kepada Bapak Ibu untuk mengklasifikasikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan juga program, indikator program, hingga ke target 2001 sampai 2026. Nah, mohon ini segera Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu segera menyampaikan ini, nanti ini akan segera kita input dan Bapak Ibu jika bisa menyempurnakan. Ini ada beberapa orang yang telah angkat tangan, nanti kami buka sesinya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kita minta tolong untuk verifikasi pokok-pokok pikiran. Nah, Pak Denny ini siap-siap ini 700 pokir sekarang ke Pak Denny sebagai idola ini Pak Denny ini ya dari Perkimtan. Nah, minta tolong nanti divalidasi di SIPD ya, sekali lagi di SIPD, tapi sebelum itu tunjuk dulu siapa akun eselon 3 dan eselon 4-nya yang akan melakukan verifikasi. Silakan Bapak Ibu buka banyak-banyak boleh, atau hanya mau hanya percaya ke sebuah program saya, staf sebuah program saya menelaah, silakan. Itu tergantung dari kebijakan masing-masing SKPD. Lalu yang kedua, itu kita menelaah usulan dari masyarakat terkait dengan Musrembang kemarin, ada 176 usulan. Lalu yang kedua kita juga menelaah terkait dengan program unggulan, itu juga ada beberapa tadi Bapak Ibu, ada 4 tema, dan nanti yang terakhir kita mengupload Renstra dan juga rancangan Renstra kita Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi beberapa hal ini memang kita buka waktunya tanggal 10 sampai tanggal 19 Mei. Nah, kami paham Bapak Ibu sekarang juga kita terakhir kerja itu kan tanggal 12 ya. Tanggal 12 kita terakhir kerja, sudah itu nanti kita masuk kembali tanggal 17. Kita lihat dulu perkembangannya Bapak Ibu. Sekali lagi, sistem ini kita mengatur. Jangan sampai sakit lo agak Iko, jangan sampai tidak berayu lo Bapak Ibu terkait dengan Iko, merasa berdosa kami di Bapeda. Ya, sudahlah tidak boleh mudik, silaturahmi pun juga terganggu dengan keluarga yang ada di Padang. Jadi sekali lagi tetap utamakan lebarannya, tapi jangan lupa juga nanti untuk menyegerakan ini. Karena kita masih punya waktu 1 hari besok, Bapak Ibu, kami mengklasifikasikan visi misi indikator program itu tidak akan lama itu, karena kita sudah verifikasi rancangan Renstra kemarin. Tinggal Bapak Ibu klasifikasikan saja. Baik Bapak Ibu, Pak Denny ini sudah angkat tangan, silakan Pak Denny. Terima kasih Pak Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama mungkin terima kasih atas pokirnya Pak Yuda. 702 paket. Ya. Nah, jadi mungkin pertama saya mungkin kalau bisa ini Pak, minta waktu gitu. Waktu ini terlalu sempit, 10 sampai 14 Mei untuk verifikasi pokir. Nah, itu kan saat libur Pak Yuda. Nah, sementara 700 paket yang akan kita verifikasi. Nah, kalau berdasarkan evaluasi tahun lalu, karena singkatnya waktu verifikasi, itu banyak paket-paket yang saat pelaksanaannya tidak ketemu gitu.
Lokasinya tidak ada ternyata di lapangan. Karena terburu-buru verifikasi karena waktunya terlalu singkat. Apalagi sekarang 700, kemarin cuma 200, apalagi 700, kami takut nanti itu begitu kita anggarkan, begitu cek di lapangan ternyata lokasinya tidak ada gitu. Nah sekarang ketemu gitu, ada berapa kabupaten kota itu tidak ada lokasinya Pak Yuda. Jadi kami minta waktunya perpanjang untuk verifikasi. Nah itu satu. Yang kedua, kalau bisa disarankan ke anggota dewan, ini 700 ini kan pernah jadi PL semua gitu, penunjukan langsung semua. Dipecah jadi 200-200 per paket. Apakah tidak sebaiknya kita sarankan untuk paketnya digabung gitu, jadi tidak sampai 702 paket. Jadi lebih mudah, karena SDM kami sangat terbatas Pak Yuda. Dengan 700 paket, rasa-rasanya mungkin tidak ada ini untuk pengawasan oleh SDM kami gitu. Jadi ini kendala, sangat-sangat kendala kami dengan 700 paket. Mudah-mudahan paketnya digabung supaya tidak terlalu ribet gitu. Mungkin demikian Pak Ida, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum yang Bapak Ibu yang lain ya, saya jawab langsung Pak Denny ya. Pertama Pak Denny, untuk waktu kita maksimalkan dulu sampai tanggal 19 ya. Sekali lagi, sampai tanggal 19 dimaksimalkan dulu. Apabila nanti ini diperpanjang, kita akan diskusikan. Ya, kami paham terkait dengan perencanaan ini kita tidak bisa main-main. Pak Denny sepertinya sudah mulai teliti ini terkait dengan pokir-pokir, mungkin akan dilakukan kunjungan ke lapangan, verifikasi langsung atau seperti apa. Silakan, itu tergantung dari SKPD-nya. Tapi untuk sekarang Pak Denny sampai tanggal 19 dulu. Ya, nanti kalau misalnya Pak Denny butuh waktu nanti kita informasikan kemudian. Oke Pak Denny ya, gampang itu Pak Denny. Itu tergantung komunikasi kita. Tapi memang perlu jadi catatan Pak Denny, kita minta RKPD ini kan harus tuntas dia di minggu ke-2 Juni. Ya, RKPD ini telah tuntas dia di minggu ke-2 Juni. Sedangkan setelah SKPD itu memverifikasi, itu ada tahapan satu lagi untuk memutuskan akhir. Itu adalah di tahapan TAPD. Nah, tentu TAPD nanti juga butuh waktu dia untuk melakukan verifikasi. Nah, untuk itu Pak Denny, mungkin ya, walaupun nanti berdasarkan surat kita tetap tanggal 10 sampai tanggal 19, nanti beberapa hal Bapak Ibu yang kita diskusikan tadi akan kita tuangkan di surat sebagai pegangan juga Bapak Ibu untuk melakukan tindakan apabila nanti ada konsekuensi. Kita juga minta tolong nanti verifikasi pokoknya jangan lewat sampai bulan Mei. Itu saja. Nah, kita bermohon kepada teman-teman yang pokirnya banyak, jangan sampai akhir bulan Mei, karena nanti nggak bakal terkejar nanti. Lalu yang kedua, untuk paket ini apakah bisa digabung atau tidak? Sangat bisa, tergantung dari SKPD-nya sendiri. Ya, siapa tahu dia ada saya juga bedah rumah di satu lokasi yang hampir sama, itu dengan satu paket. Silakan saja Bapak Ibu. Tapi memang gini Pak Denny, saya curiga sebenarnya paket yang pokir yang di Perkimtan ini sebenarnya tidak 706. Tapi ini karena banyaknya kesalahan anggota DPRD ini menunjuk SKPD. Ya, ini kalau saya lihat ya, dia sebenarnya bukan di Perkimtan sebenarnya. Seperti misalnya penyediaan jamban, ya kloset. Nah, saya tidak tahu apakah ini juga menjadi bagian dari tugasnya Perkimtan apa tidak. Karena memang penyediaan jamban ini, setahu saya juga ada di Dinas Kesehatan. Ya. Nah, waktu itu kami juga mengarahkan kepada Dinas Kesehatan. Nah, tapi sekali lagi tergantung dari penilaian dari Pak Denny dan teman-teman. Silakan saja kalau diakomodir, silakan saja. Kalau misalnya jadikan paketnya digabung, silakan saja. Sekali lagi Bapak Ibu, bagaimanapun juga nanti eksekusi yang tanggung jawab itu adalah dinas. Ya, adalah dinas. Makanya kita untuk pokir kita pakai di SCPD kita. Kita tidak mau intervensi dari yang lain. Nah, gitu Pak Denny. Sepakat kita ya? Kita usaha maksimal dulu Pak Denny ya. Oke, baik. Nanti sampai akhir Mei ya Pak Ida. Ya, insya Allah Pak Denny, tapi ini kata saya di sini. Ya. Tapi mudah-mudahan Pak Denny dengan tim bisa gerak cepat. Lalu yang kedua ini dari siapa ini? Pak Endang. Pak Endang dari ini ya, Pak Endang dari perpustakaannya. Untuk indikator dan fungsi dan urusan sekretariat, ini diseragamkan. Iya Pak, ini PR kami Pak. Ya, dan juga kita sudah minta, ini mohon maaf saya sangat terlupa sekali.
ini sudah kita kumpulkan dari Badan Keuangan Daerah, dari Biro Aset, dari Bapeda sendiri, dan juga dari BKD. Insya Allah Pak ya, insya Allah nanti ini akan kita bikinkan apa-apa saja substansi dari masing-masing subkegiatan itu. Karena subkegiatan ini banyak yang beda-beda. Seperti misalnya pengadaan peralatan mesin lainnya. Nah, kategori mesin lainnya ini apa? Kebetulan Pak Nover bersama dengan teman-teman yang lain di Biro Aset sudah mendudukan ini. Insya Allah Pak, ini akan kita sampaikan. Lalu dari Biro Humas, nah ini dia. Apakah harus Biro itu melakukan forum perangkat daerah? Ya. Kalau misalnya Biro bikin Renstra, harus melaksanakan forum perangkat daerah. Konsekuensinya seperti itu. Jadi siapapun yang bikin Renja, siapapun yang bikin Renstra, harus melaksanakan forum perangkat daerah. Forum perangkat daerah penyusunan Renstra atau forum perangkat daerah penyusunan Renja. Lalu Uni Silviana, silakan Uni Silviana, mau bicara langsung atau bagaimana? Silakan. Ya, oke, makasih Ya. banyak. Uni ini kalau terkait dengan hibah bansos, Uni mungkin sekedar mengingatkan lagi kepada seluruh SKPD yang nantinya akan merekomendasikan evaluasi dan merekomendasikan hibah bansos, itu masing-masing punya juklak-juknisnya sendiri yang harus di situ disebutkan, misalnya kalau memang ada peralatan, spesifikasi dari peralatan itu apa yang kita butuhkan untuk menunjang capaian kinerja kita. Nah, jadi nanti dari pokok-pokok pikiran itu bisa kita saring yang mana yang bisa kita masukkan gitu, sesuai dengan juklak-juknis yang kita miliki. Dan itu harus dimiliki dari awal-awal. Mungkin mengingatkan kembali, kan ada kita menerima surat dulu dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa Kementerian Dalam Negeri itu masalah KPK kan akan ikut serta dalam Proses penyusunan. dari proses Ya. penyusunan ini. Jadi kita hati-hati dengan regulasi. Regulasi itu harus kita miliki dulu dari awal-awal ini gitu. Nanti kan kalau misalnya dari sekian banyak usulan tersebut ada yang terverifikasi, sementara kita tidak punya juklak-juknis yang jelas, kan nanti jadi masalah juga. Ini dasarnya apa? Tidak diterima. Ini dasarnya apa? Tidak dimasukkan. Nah, kan seharusnya ada itu. Jadi mungkin kami mengingatkan lagi kembali kepada SKPD, mungkin itu yang paling penting dulu untuk disediakan dari SKPD juklak-juknis tersebut. Mungkin itu aja Ida sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi minta tolong nih Nepi, kebetulan kami juga pernah melihat itu yang edaran KPK itu, tapi lupa nggak tahu nyimpan di mana. Kalau misalnya Nepi punya edaran dari KPK itu, minta tolong di-share ke kita. Nanti kami akan sampaikan ke teman-teman nanti. Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu ada lagi ini dari SKPD. Apakah SK Tim penyusunan Renstra itu ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Gubernur? Kalau berdasarkan Permendagri 86, Bapak Ibu, SK Tim disahkan oleh Gubernur. Walaupun dia hanya mengatur di internal SKPD saja orang-orangnya. Nah, itu sudah kami sampaikan ke Bu Weri, kepala bagian di Biro Hukum. Ternyata silakan saja diproses. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin memproses dengan SK Kepala Badan, silakan juga. Jadi sekali lagi tidak ada hal yang mengikat. Karena memang agak aneh juga. Kita punya 50 SKPD, 50 SKPD-nya menaikkan keputusan gubernur, nanti ditangani oleh Pak Gubernur. Dan itu ini akan merepotkan beliau. Tapi secara aturannya memang seperti itu seharusnya. Tapi kita sudah diskusikan dengan Biro Hukum, kalau misalnya dengan Kepala Badan atau Kepala Dinas juga tidak masalah. Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Tadi dari rehabilitasi sosial mau bertanya, nggak ada? Baik, kalau misalnya tidak ada Bapak Ibu, sekarang sudah jam 11, mungkin bisa kita akhiri. Kita main cepat saja. Pertama, dari hasil rapat ini, nanti kami akan bersurat secara resmi. Sekali lagi. Jadi alangkah eloknya kalau misalnya setelah ini kita akan bersurat dengan Bapak Ibu, kita akan sampaikan linknya. Ada beberapa link nanti, ada beberapa file nanti yang kita sampaikan. Pertama itulah terkait dengan surat KPK tadi, yang di-share oleh, yang nanti kita tunggu dari Uni Silviana dari Badan Keuangan Daerah. Lalu paparan terkait yang kami sampaikan tadi. Lalu yang kedua terkait dengan
modul bagaimana memverifikasi pokok-pokok pikiran yang ada di yang ada di SIPD, walaupun Jadi demikian hari Jumat, hari Jumat kan dia pembahasan. nanti sambil menunggu surat Bapak Ibu nanti akan kita sampaikan juga. Lalu yang ketiga nanti terkait dengan indikator dari masing-masing subkegiatan yang difungsi sekretariat. Ya, ini kan juga harus seragam dan nanti ini akan kita sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, dan juga nanti dasar untuk menelaah Musrembang dan juga program unggulan. Kami rasa itu Bapak Ibu, apabila tidak ada pertanyaan lagi, rapat mungkin bisa kita akhiri. Nanti kita akan share ya bahan-bahan itu di WA Group saja, karena sebagian besar sudah ada di WA Group. Kami susun dulu bahan-bahannya. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasama kita di tahun 2020 kemarin, sehingga kita bisa ditetapkan sebagai provinsi terbaik dalam penyusunan RKPD dan juga capaiannya. Kami rasa keberhasilan ini tidak bisa diperoleh oleh Bapeda saja tanpa adanya support dari Bapak Ibu sekalian, karena nilai itu adalah RKPD utuh, dan RKPD utuh itu ada banyak bagian dari Bapak Ibu SKPD yang membantu di sana, dan kami rasa ini perlu kita apresiasikan untuk kita semua. Terakhir, mohon maaf apabila dalam mimpi rapat ada yang kurang berkenan, ada yang kurang yang kurang pas, dan juga waktu yang mungkin mepet tanggal 10 sampai tanggal 19. Tapi terkait dengan waktu ini bisa kita diskusikan kembali nanti Bapak Ibu. Kami mohon Bapak Ibu secara maksimalnya dulu untuk melakukan beberapa hal-hal tadi yang kami sampaikan agar proses ini juga bisa kita segerakan. Kami akhiri Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.